Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoga Ditya Fandi dengan NIM 8595400878. Di sini saya sebagai mahasiswa Universitas Terbuka, tepatnya di Pokja Banjaragung, Unit 2 Tulang Bawang. Saya di sini ingin mempraktikkan tugas 2, yaitu mengamati penanaman pada tumbuhan biji kacang hijau. Sebelumnya untuk teman-teman, di sini saya membutuhkan alat-alat. Ya, alat-alatnya apa saja? Teman-teman simak baik-baik. Untuk alat-alatnya yaitu saya di sini membutuhkan 2 gelas cup yang berisikan air kosong dengan biji kacang hijau ya, yang kita rendam sudah 1 jam ya. Boleh 1 jam, boleh 1 malam kita rendam. Kemudian di sini saya ada cup kosong ya, cup gelas panjang kosong. Ini nanti untuk tempat penanamannya, dan di sini juga ada kapas. Untuk teman-teman simak baik-baik. Pertama-tama mari kita basahkan terlebih dahulu untuk kapasnya. Kita basahkan terlebih dahulu. Kapasnya harus mungkin ya cukup tebal, minimal buat kapas 5 saja ya teman-teman ya. Oke, baik teman-teman. Jadi di sini saya sudah meletakkan kapas basah yang sudah saya basahkan, dan saya letakkan ke wadah tempat untuk penanaman biji kacang hijau tersebut. Setelah ini jangan lupa kita ambil kacang hijaunya. Cukup mungkin 7 biji atau ya, kalau bisa sebanyaknya nggak apa-apa juga. Oke, baik teman-teman. Jadi di sini saya sudah meletakkan biji kacang hijau di atas kapas yang sudah basah tadi. Nah, seperti apa kelanjutannya? Jangan lupa teman-teman pantau ya. Cukup sekian dari penjelasan yang saya sampaikan. Kita pantau untuk besok seperti apa. Dari sini cukup sekian. Terima kasih. Baik teman-teman, jadi ini adalah hasil proses pengamatan pada biji kacang hijau di tahap yang ke 1 hari, yang dimana biji kacang hijau ini akan mengalami proses awal perkecambahan ya teman-teman, atau yang biasa disebut imbibisi. Apa itu imbibisi? Imbibisi itu ya semacam proses penyerapan air sehingga ukurannya membesar dan kulitnya itu mulai mengembang untuk teman-teman ya. Imbibisi itu biji menyerap air dari media tanam, misal seperti penyerapan kapas yang basah ini kan, sehingga terjadinya pembekakan pada seluruh bagian biji. Seperti itu teman-teman. Biji ini atau biji kacang hijau itu belum berkecambah atau mengeluarkan akar dan tunas, namun semua mesin metabolismenya sudah mulai dihidupkan. Di sini menandakan awal dari proses perkecambahan yang sesungguhnya. Oke, cukup sekian penjelasan dari saya untuk tahap yang ke 1 hari. Sekian, terima kasih. Kita lanjut untuk tahap yang kedua. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menyampaikan laporan perkembangan penting pada pengamatan kacang hijau yang telah memasuki hari kedua ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa lihat untuk hari yang kedua ini adalah puncak dari fase perkecambahan awal, yang dimana terjadi transisi kritis dari biji yang dorman atau tertidur menjadi individu tanaman muda yang aktif. Bisa teman-teman lihat ya, seperti itu ya, ada yang daunnya itu mulai sudah muncul sedikit saja. Nah, untuk pada hari yang kedua ini juga biji kacang hijau itu telah berhasil menyelesaikan proses penyerapan air, yaitu memanjangkan kulit biji dan memulai perkecambahan sempurna teman-teman. Bisa dilihat ya, yang ditandai dengan munculnya dan memanjangnya radikula atau yang bisa disebut akar premier. Yaitu apa sih? Itu yang berfungsi untuk stabilitas dan penyerapan nutrisi awal. Nah teman-teman ya, coba dilihat baik-baik seperti itu ya. Oke, cukup dari situ saja yang bisa saya jelaskan untuk pembahasan atau penjelasan tahap kedua ini. Untuk selanjutnya kita lanjut besok ya teman-teman, bagaimana hasilnya nanti. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di sini
penanaman pada biji kacang hijau ya teman-teman ya, yang sudah masuk dalam tahap 3 hari. Nah, saya beri penjelasan sedikit untuk teman-teman. Untuk pada hari ketiga ini penanaman di media kapas ya, ini kan menggunakan kapas nih menanamnya, kapas yang dibasahi dengan air. Bisa dilihat untuk teman-teman, biji kacang hijau ini telah sepenuhnya bertransaksi menjadi kecambah yang kuat teman-teman, dengan yang bisa disebut ciri khas ya. Itu berupa akar tunggang ya, yang disebut nih radicula. Itu kan mulai bisa dilihat sudah memanjang dan menancap erat ke kapas ya. Tuh, teman-teman bisa dilihat. Nih, menancap erat tuh teman-teman ya, di dalam serat-serat kapas. Nah, kemudian diikuti oleh batang atau yang disebut hipokotil yang meluruskan diri, yaitu terangkat ke atas dan membawa kotiledon yang masih bertugas sebagai pemasok nutrisi. Seperti itu teman-teman. Kenapa? Karena hal itu terjadi karena saya memastikan kapas selalu dalam kondisi sangat lembab, namun tidak tergenang dalam air. Jadi tidak boleh ya teman-teman ya, kapasnya itu harus lembab, jangan sampai kebanyakan air ataupun sedikit air atau kekeringan seperti itu teman-teman. Nah, kemudian untuk memberi cahaya yang cukup atau bahkan cenderung minim jika ingin batang lebih cepat tinggi karena etiolasi. Nah, sehingga proses berkecambahan ini IPGL dapat berlangsung optimal. Seperti itu teman-teman ya. Baik, cukup seperti itu saja penjelasan dari saya. Sampai jumpa pada hari keempat. Sekian, terima kasih. Teman-teman, jadi di sini saya ingin menjelaskan mengenai pengamatan pada tanaman biji kacang hijau menggunakan media kapas basah untuk yang telah mencapai hari yang keempat, teman-teman. Nah, berdasarkan yang saya lihat, teman-teman juga bisa lihat di sini. Ini dapat disimpulkan untuk tahap ini. Ini dilihat untuk bahwa proses perkecambahan telah berjalan sangat efektif, terutama untuk akar. Bisa dilihat untuk teman-teman ya. Untuk akar itu dia telah kuat. Atau yang maksudnya telah kuat yaitu di sini saya jelaskan sedikit, untuk akar atau yang bisa disebut radicula sudah tumbuh memanjang dan terlihat menancap dengan baik pada serat-serat kapas, teman-teman. Nah, di sini juga untuk akar ini berfungsi aktif dalam menyerap air untuk mendukung pertumbuhan lebih berkelanjutan. Kemudian di sini kan dilihat munculnya daun-daun pertama nih. Daun-daunnya ya, daunnya segar, cuma dia agak berbelok ya, lemah sekali batangnya, teman-teman. Nah, untuk batang itu telah tumbuh tinggi, teman-teman ya. Biasanya bagian paling penting itu adalah munculnya sepasang daun lembaga atau kotiledon. Nah, atau daun kecil di ujung batang. Nah, untuk daun ini merupakan tandanya bahwa tanaman mulai bersiap untuk melakukan proses fotosintesis secara mandiri. Intinya kalau di tempat terang dia tuh kalau tanaman tuh terlihat seger gitu, kokoh dilihatnya. Tapi kalau ditaruh di tempat gelap dia akan cepat menumbuh, teman-teman, cepat memanjang ya, bisa cepat memanjang, tetapi lemah dalam batang kulitnya itu. Itu teman-teman. Oke, jadi itu saja yang saya sampaikan untuk tahap keempat atau keempat hari ini. Ya, kita tunggu sampai tahap yang kelima dan seterusnya. Sekian dari saya, terima kasih. Oke teman-teman, masih bertemu lagi yaitu tentang pengamatan pada pertumbuhan biji kacang hijau yang ke-5 hari. Di sini teman-teman bisa lihat untuk pada pengamatan hari kelima ini, biji kacang hijau yang ditanam pada media kapas basah telah melalui tahap perkecambahan awal, teman-teman, dan memasuki fase pertumbuhan vegetatif yang sangat aktif, ditandai dengan perubahan morfologi yang mencolok. Apanya yang mencolok, teman-teman? Batangnya, seperti itu, teman-teman.
batangnya atau yang disebut hipokotil itu telah memanjang secara signifikan. Teman-teman bisa dilihat yang saya putar nih ya, batangnya itu sangat memanjang teman-teman. Cuman seperti yang saya jelasin pada hari keempat kemarin, jika tanaman atau tumbuhan kacang hijau ini diletakkan di tempat gelap, dia akan lebih cenderung lemah teman-teman untuk batangnya ya teman-teman ya, kalau di tempat gelap. Tapi dia cepat sekali meningginya atau tumbuhnya, tapi lemah di dalam batangnya teman-teman, kering, enggak kokoh lah intinya ya teman-teman ya. Tetapi jikalau di tempat terang, dia cenderung lebih kuat teman-teman ya, lebih kokoh, seger, seperti yang teman-teman lihat seperti ini. Perbedaan yang kemarin kan bisa teman-teman lihat ya, kemarin kan untuk di tahap keempat atau hari keempat itu agak melengkung teman-teman ya, karena saya itu letakkan di tempat tertutup atau gelap. Nah kemudian saya sekarang letakkan di tempat terang, hasilnya seperti ini teman-teman. Bisa teman-teman lihat ya. Teman-teman bisa lihat untuk sistem perakaran atau yang biasanya disebut radikula sudah berkembang atau kuat ya, dan menancap dalam media kapas untuk menyerap air. Dan yang paling penting, sepasang daun sejati. Pasang daun sejati atau daun pertama sudah terbentuk sempurna. Jadi itu saja yang bisa saya jelaskan teman-teman ya. Sekian dari penjelasan saya. Saya ucapkan terima kasih. Salam, sampai jumpa. Baik teman-teman, jadi di sini saya ingin menjelaskan proses pengamatan pada biji kacang hijau yang sudah memasuki tahap ke-6 hari atau hari ke-6 ya teman-teman. Sedikit saya beri penjelasan, teman-teman lihat terlebih dahulu. Di sini untuk batang pada biji kacang hijau ya, cenderung dia lemah teman-teman, atau kurus ya teman-teman ya, kurus. Karena apa? Karena saya mencoba letakkan di area yang gelap ya, tidak terpancar sinar matahari. Jadi seperti ini teman-teman ya. Dan tapi untuk peningkatan tumbuhnya dia sangat cepat teman-teman. Seperti itu teman-teman ya. Untuk bagian akar bisa teman-teman lihat ya, saya fokuskan ke bagian akar, menjalar ke dalam ya, sudah banyak itu penjalarnya. Dan untuk daun sebagian di sini ada yang mungkin dia layu teman-teman, karena ya mungkin kurang terkena cahaya sinar matahari teman-teman ya. Makanya itu tadi saya kan sudah jelaskan untuk yang kemarin, apabila dia terkena cahaya matahari dia akan tampak segar ya teman ya, tampak segar, hijaunya tuh hijau tua seperti itu teman-teman, dan kokoh. Berbeda dengan yang gelap, di tempat gelap teman-teman. Kalau diletakkan di tempat gelap, dia cenderung tumbuhnya mungkin cepat teman-teman, tapi dia cenderung batangnya itu kurus dan lemah seperti itu teman-teman ya. Itu bisa teman-teman lihat di bagian batang itu ada yang patah atau mungkin tidak kuat ya teman-teman ya, seperti itu. Jadi cukup sekian penjelasan dari saya ya. Sekian, terima kasih. Kita lanjut ke tahap yang ke-7 hari. Oke teman-teman, jadi ini adalah proses pengamatan pada tumbuhan biji kacang hijau yang sudah memasuki hari ke-7. Seperti ini ya teman-teman, bisa dilihat untuk daunnya itu sangat hijau merona sekali, dan ada sebagian di sini yang daunnya itu layu ya teman-teman. Mungkin karena kebanyakan air. Sebenarnya tidak terlalu kebanyakan air teman-teman. Seperti ini bisa teman-teman lihat. Untuk akar juga, akar ini sudah menjalar ke bawah teman-teman, sudah terlihat memanjang, daunnya sangat kokoh. Cuman ada sebagian itu
yang layu teman-teman, seperti itu. Nah, seperti itu aja penjelasan dari saya ucapkan terima kasih. Kita lanjut untuk tahap ke-8. Jadi ini adalah proses pengamatan pada tumbuhan pada biji kacang hijau yang sudah masuk ke dalam tahap 8 hari, dimana dia sangat tumbuh subur ya teman-teman, hijau pekat. Tetapi ada beberapa bagian yang sudah ya mungkin-mungkinan layu teman-teman ya, seperti itu. Ini mungkin bisa terjadi nanti untuk tahap selanjutnya dia akan ikut teman-temannya seperti itu, layu teman-teman ya. Itu akarnya sudah mulai seperti busuk teman-teman ya, seperti itu. Untuk bagian batang segar, ada yang kemudian layu seperti itu teman-teman ya. Oke, cukup sekian penjelasan dari saya untuk hari ke-8 ini. Kita lanjut untuk hari 9. Sekian, terima kasih. Oke teman-teman, jadi ini adalah proses pengamatan pada biji kacang hijau yang sudah berada di tahap ke-9 hari, dimana batang-batang yang sebagian itu pada mati ya teman-teman ya, layu atau membusuk teman-teman, seperti itu teman-teman ya. Untuk yang lainnya ya subur, tapi kok heran saya tetap segini ya teman-teman ya, nggak mau memanjang. Apa karena itulah ya, mungkin karena terkena sinar matahari, jadi untuk pertumbuhannya itu sangat lambat teman-teman. Cukup sekian penjelasan dari saya, terima kasih.